Kadang, cinta hadir dengan cara yang sederhana. Berawal dari pertemuan singkat, lalu perlahan tumbuh menjadi rasa kagum. Namun, tak semua cinta hanya tentang perasaan. Ada cinta yang diam-diam membawa seseorang mengenal ketenangan, bahkan mengenal jalan menuju Allah. Dan semua itu bermula dari sebuah pertemuan di kampus ini. Fitria, kamu jadi di sini? Iya. Loh, kamu mau ada apa? Gak tau juga, yang sekitar tuh itu gak banget. Aku takut. Takut kenapa emang? Aku takut menjadi muslim yang baik. Soalnya tuh aku banyak yang muslim gak ngerti. Coba sebelum bicara kita bisa bantu. Aku tuh belum tahu caranya kayak bersuci, tata cara sholat, bahkan wudhu. Gak apa-apa kok, gak semuanya harus bisa. Kan memang juga orang belajar. Jadi ini kita bisa belajar bareng. Iya benar. Terus itu mumpung kelas udah dimulai, kita belajar dulu ya. Kamu mau itu gak? Enggak duluan aja, Mas. Aku masih mau buat materi presentasi. Ya udah duluan ya. Iya. Fitria, gimana? Masih semangat belajar Islam? Iya masih, tapi kadang ya gitu, aku masih takut banyak salahnya. Gak apa-apa. Nanti belajar di buku, belajar kepada asatid atau guru-guru yang ngerti agama Islam supaya kamu tuh belajar Islamnya tuh lebih ngerti dan lebih paham, dimengerti tentang Islam kamu. Tapi nanti kalau banyak salahnya gimana? Nanti Allah bisa kecewa. Nah, enggak lah, nanti kamu kan ada yang mau ngajarin kamu, pasti kamu ngerti tata cara yang baik yang mana, rukun-rukunnya gimana, kayak gitu. Jangan takut salah kalau udah ada pembimbingnya yang benar-benar ngerti agama Islam. Makasih ya penjelasannya. Ya mas, sama-sama. Kamu harus lebih baik lagi ke depannya, ya. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga tentang menghadirkan ketenangan, kasih sayang, dan cinta dalam ridha Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ya Faris, angkah tuka, wajau wajiduka, mahtubadaka, Aziza binta Ridoi, allati wakkalani waliyu, bimahri khamsamiati alfin, rubiyah, halan, Wabetkan nikahan atas wijaha bil mahkuri halan. gimana orang saksi? Alhamdulillah, amin, amin, ya Rabbal alamin. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah. Dengan akad yang sah, dua insan dipersatukan dalam ridha Allah. Aku boleh nanya sesuatu nggak tentang bersesuci? Bagian mana yang kamu bingungin? Itu yang toharoh, cara bersihin najis itu gimana? Wajar sih kalau kamu masih bingung. Ya aku takut nanti salah pas mau ibadah. Makanya ya kita belajar bareng-bareng. Kan ya kalau baju terkena najis itu gimana cara bersihinnya? Makanya itu kita harus kita mau ibadah. Misalnya baju kamu Aku yang pantas untukmu, air yang mengalir, sampai warna bau sama bekas najisnya tuh hilang. untuk selalu menjagamu. Sebelum beribadah seperti sholat, seorang muslim harus bersuci dari najis dan hadas, sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Itu ya kan kita jalan perjalanan terus gak ada air yang mau buat sholat itu gimana? Jadi kalau semisal kamu dalam perjalanan terus gak ada air atau kamu sedang sakit, Islam itu memperbolehkan kita untuk bertayamum. Jadi masih boleh ya? Iya. Sempurnakan imanku. Gimana caranya? Jadi caranya
pun pentingnya. Tayamum merupakan cara bersuci sebagai pengganti wudhu. Ketika tidak ada air atau tidak memungkinkan menggunakan air, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, bertayamumlah dengan debu yang baik. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku di sepertiga malam. Sejak saat itu, perjalanan baru dimulai. Sedikit demi sedikit, mereka belajar dan tumbuh bersama dalam kebaikan. Karena wudhu merupakan cara membersihkan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan sholat. Allah juga memerintahkan umat Islam untuk berwudhu, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Rangkai cerita baru. Kita sholat rek, udah waktunya zuhur. Tapi Kita sholat aku, bareng-bareng ya. tapi aku belum tahu gerakannya gimana. Ntar lagi aku ajarin. Ya. Ku yakin kaulah jawaban. Setelah belajar bersuci, kini saatnya belajar sholat, ibadah yang menjadi tiang agama bagi setiap muslim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Toha ayat 14 yang artinya, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bisikan di sujudku di sepertiga malamku untuk. Perjalanan mengenal Islam tidak selalu mudah. Ada rasa takut, bingung, dan banyak hal baru yang harus dipelajari. Namun, dengan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang, setiap langkah kecil menjadi jalan menuju hidayah. Karena cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi saling menuntun menuju Allah. Sepertiga malamku kehadiranmu sempurna.